Halo guys, balik lagi sama Mimin. Kali ini Mimin mau lanjutin alur cerita Pendragon sampai mentok. Jadi untuk part selanjutnya mungkin agak lama, karena harus nunggu beberapa chapter biar bisa jadi satu video. Bagi yang belum nonton part sebelumnya, boleh cek link playlist di deskripsi. Langsung aja ke ceritanya. Part kemarin berakhir, di mana Eren dan Pangeran Ian harus melawan Toleo, sang Dark King, dengan sangat susah payah, hingga mereka berdua terluka. Namun mereka berhasil membalikan keadaan dan menyudutkan Toleo. Pangeran Ian berhasil melukai mata dari Toleo, lalu disusul dengan serangan dari Eren yang begitu dahsyat. Namun ternyata Toleo berhasil menahan serangan Eren dan menghancurkan pedangnya. Namun Eren bertindak cepat. Ia menangkap tangan dari Toleo, lalu melakukan kuncian ke leher Toleo menggunakan kakinya. Saat itu Toleo akan membanting tubuh Eren, seperti yang ia lakukan kepada Pangeran Ian. Namun Eren menggenggam jempol dari Toleo lalu mematahkannya. Sontak karena kaget, Toleo akhirnya ikut terjatuh bersama Eren. Dan Eren tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Eren lalu melakukan kuncian kepada Toleo. Namun scene berpindah ke pertarungan Elkin dan Vincent. Vincent mulai kewalahan melawan Elkin dengan gaya bertarungnya. Di satu momen, Elkin berhasil menyerang dan menghancurkan pedang milik Vincent. Elkin lalu berkata, pedang itu lebih cocok untuk membunuh secara diam-diam. Vincent mulai panik karena senjatanya telah hancur. Dan terlihatlah tato di lengan kanan Vincent. Vincent mencoba menutupi tato tersebut. Tiba-tiba mereka mendengar teriakan yang sangat besar. Vincent berpikir apakah suara itu berasal dari Toleo. Sementara Elkin merasa senang mendengar hal itu, karena bukan suara Eren ya. Kalau suara Eren pasti panik lah dia, masa enggak? Vincent menjadi keringat dingin setelah mengetahui faktanya. Si orc kata dia telah berhasil mengalahkan semua orc Rathuin bawahan dari Dark King dengan seorang diri. Dia pun berteriak dengan keras sebagai tanda kemenangan. Vincent yang melihat semua itu menjadi kena mental. Dia pun memutuskan untuk pergi melarikan diri. Elkin tidak mengejar Vincent. Ia justru menuju atas untuk membantu Eren dan yang lain. Kembali di pertarungan Eren. Sekarang posisinya sudah terbalik, di mana Eren berhasil mengambil pedang milik Toleo. Toleo menjadi murka. Ia mengumpat bahwa makhluk rendahan seperti mereka tidak akan mungkin menang melawannya. Lalu dari belakang datang Orkata dan Elkin yang akan membantu jalannya pertempuran. Toleo yang makin terdesak memutuskan melemparkan perisai ke arah Pangeran Ian, dan Eren berhasil menendang perisai itu. Namun semua itu hanyalah tipuan agar Toleo dapat mencapai jendela untuk kabur. Tadi dah songong, ujung-ujungnya kabur. Sebelum Toleo pergi, ia memberikan Eren ancaman bahwa ia akan menebas kepala Eren saat bertemu lagi. Toleo pun loncat keluar dari jendela. Dia lalu memanggil Griffin yang dia punya untuk melarikan diri. Eren di sini tidak mengejar Toleo, mungkin karena kelelahan. Itu Elkin lalu menceritakan bahwa Vincent bertarung melawannya tadi. Sontak yang lain menjadi terkejut mendengar hal itu dari Elkin. Pangeran Ian menjadi sangat kesal dengan Pak Tua Count Secunda. Namun Eren berkata bahwa mereka tidak memiliki bukti untuk itu. Eren lalu bertanya kepada Elkin apakah Vincent itu kuat. Elkin berkata bahwa mereka memiliki kekuatan yang sama. Elkin juga berkata bahwa Vincent memiliki tato menara di lengannya. Eren menjadi terkejut mendengar perkataan Elkin. Dan lalu berpindah ke tempat ibu Eren di vilanya. Terdapat banyak pasukan orc penunggang Griffin yang datang ke arah mereka. Tapi scene berpindah sebentar ke Toleo. Bentar, sabar, nyambung kok ini. Di tengah perjalanan kabur, tiba-tiba Gubernur Count Secunda datang menghalangi jalannya. Gubernur itu marah-marah dan mengatai Toleo. Toleo masih tenang menghadapi Pak Tua itu. Namun Gubernur Secunda terus ngedumel karena Toleo telah menghancurkan rumahnya, tapi dia tidak berhasil membunuh targetnya. Toleo lalu menjelaskan bahwa Eren dan Pangeran Ian telah terluka olehnya. Jadi dia akan menyerahkan sisanya pada Witch Doctor. Gubernur Secunda yang mendengar Witch Doctor menjadi keringat dingin. Toleo lalu berkata, ia mengirim Witch Doctor dan para orc untuk menculik ibu Eren, sesuai dengan permintaan gubernur itu. Toleo lalu berkata lagi bahwa Witch Doctor memiliki skill untuk pencucian otak. Jika saja Witch Doctor bersamanya tadi, maka dia akan menang melawan Eren dan Pangeran Ian. Namun karena nafsu dari Pak Tua itu, dia harus mengirimnya ke sana. Karena itu dia menjadi gagal, teriak Toleo kepada Gubernur Secunda. Sambil ketakutan, Pak Tua itu mencoba menghentikan Toleo. Gak sadar posisi, anjir, sekali tabok hilang palanya, anjir.
Saat masih ngedumel, Toleo lalu memukulnya menggunakan jari saja. Jari doang di atas ekspektasi. Gubernur Sekunda tersungkur ke tanah. Kan tepar, mampus lo. Lalu Toleo berkata bahwa dirinya harus melukai Pak Tua itu supaya tidak ada yang curiga. Ia pun menginjak kaki dari Gubernur Sekunda. Toleo juga mengambil barang-barang dari Pak Tua itu sebagai bayarannya. Lalu ia meninggalkan Pak Tua itu sendirian. Scene kembali ke tempat penginapan Eren, di mana para Griffin dan Orc saling bertarung. Para Orc bawahan Toleo merasa terkejut karena mereka menang jumlah. Namun kubu Eren mendapatkan buff dari Orc Kratul sehingga dapat mengalahkan semua musuh. Ternyata di luar terdapat musuh yang sedang memata-matai pertarungan tersebut. Mereka terkejut karena keluarga Pendragon dapat mengusir pasukan Orc dari archipelago. Lalu Witch Doctor berkata bahwa itu semua berkat mantra penguatan atau buff. Nama asli dari Witch Doctor itu adalah Golota. Sambil nyemil kelabang, kayak nggak ada snack lain gitu, nyemil kok kelabang. Dia berkata bahwa di sana terdapat magician lain yang setara dengannya. Tapi tentunya mereka tidak akan sekuat diriku, kata Golota sambil mengeluarkan aura mengerikan. Dua bajak laut yang lain menjadi berkeringat dingin karena auranya saja. Ternyata serangan tadi hanyalah sebuah umpan. Saat ini pasukan Eren sedang sibuk, maka mereka akan menculik Ibu Eren. Golota lalu menggunakan bola sihirnya untuk mencari keberadaan Ibu Eren yang tengah bersembunyi. Di sisi Ibu Eren, ia merasa ketakutan. Ia berlindung bersama pelayan dan monster bawahan Eren. Ibu Eren lalu menenangkan mereka semua bahwa pasukan mereka sedang melawan musuh. Namun pintu besi di hadapan mereka tiba-tiba terkena serangan api yang membuat pintu itu meleleh. Ibu Eren sontak terkejut karena pintu besi itu sangatlah tebal. Lalu muncul Golota dan bawahannya. Dia meminta Ibu Eren untuk mengikat dirinya sendiri. Jika mereka menolak, maka dia akan melelehkan mereka semua seperti pintu besi tadi. Mereka pun menjadi tambah ketakutan mendengar hal itu. Ibu Eren lalu berinisiatif untuk menyerahkan dirinya. Ibu Eren sudah tahu bahwa Gubernur Sekunda lah yang menyuruh mereka untuk menangkapnya. Golota lalu menyuruh Ibu Eren untuk tetap diam. Dia pun mengeluarkan sihir untuk menangkap Ibu Eren. Golota mengikat Ibu Eren seperti mumi. Ia lalu memerintahkan bawahannya untuk membawa Ibu Eren. Dua bajak laut pun berpikir bahwa mereka telah berhasil menangkap Duchess dengan sangat mudah. Namun tiba-tiba ada serangan yang mengenai mereka. Serangan itu juga mengenai bajak laut yang lain, terkecuali Golota. Golota menjadi terkejut. Ternyata yang melakukan serangan tadi adalah Sul. Golota menjadi tambah terkejut saat mengetahui bahwa serangan tadi adalah pedang aura. Golota lalu menjadi ketakutan karena menyadari yang berada di depannya adalah seekor naga. Namun sebelum dia berkata lebih, Sul menebas kepala Golota hingga terbelah menjadi dua. Scene lalu berpindah ke tempat Eren. Mereka sedang dalam perjalanan untuk kembali menggunakan kereta kuda. Di dalamnya mereka sedang menyembuhkan luka-luka bekas pertarungan dengan perisai Pendragon. Pangeran Ian lalu bertanya kepada Eren bagaimana tubuhnya bisa bergerak setelah terkena serangan dari monster Toleo. Eren lalu beralasan bahwa itu adalah kekuatan dari White Dragon. Pangeran Ian lalu mempercayai apa yang dikatakan oleh Eren. Tapi Luna sedikit meragukan perkataan dari Eren. Scene lalu berpindah ke Villa Eren. Pasukan Eren telah berhasil mengalahkan pasukan yang datang menyerang. Mereka semua tampak senang karena hal itu. Lalu Ibu Eren menghampiri Sul yang sedang bersama Griffin. Ibu Eren berterima kasih kepada Sul karena telah menyelamatkannya. Sul pun berkata, Rai yang menyuruhku untuk melindungimu, itu saja. Tapi karena yang bisa mendengar Sul adalah Eren, Duchess menjadi tidak mengerti maksud Sul. Ibu Eren lalu berkata bahwa dirinya pernah sekali melihat Sul dalam wujud manusianya. Saat dulu Gordon Pendragon, yaitu ayahnya Eren, menjadi kontraktor Soul Drake. Saat itu, Ibu Eren merasa cemburu kepada Sul karena wujud Sul saat itu lebih cantik dan lebih kuat dari wanita pada umumnya. Mungkin ini penyebab Sul gak dibolehin berubah wujud jadi manusia ya, takut dibilang pelakor nanti. Lanjut, namun Ibu Eren berkata bahwa ia sudah mengerti akan perasaan Sul. Lalu sambil membungkuk, Ibu Eren meminta Sul untuk terus menjaga Eren. Dan ada fakta yang mengejutkan bahwa Ibu Eren telah menyadari bahwa Eren yang sekarang berubah menjadi orang lain. Namun Ibu Eren berkata bahwa dirinya adalah seorang ibu. Walaupun jiwa di dalam tubuh Eren berbeda, dia akan selalu menyayanginya. Sambil Duchess mengeluarkan air mata. Ibu Eren juga berkata bahwa dirinya sedang mencoba untuk menyayangi Eren.
Sol lalu berkata bahwa dirinya juga sama, walaupun dia tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Duchess. Kampret. Sol juga menambahkan, walaupun Ray adalah Revan Falte ataupun Eren Pendragon, Sol tetap melihat Alex dalam dirinya. Di sini belum dijelasin ya siapa Alex. Apakah dia Bang Alex? Bukan ya? Lanjut. Sol lalu melanjutkan perkataannya, bahwa dari semua kontraktornya, Eren adalah yang paling ia cintai. Tiba-tiba datang Eren dan yang lain memanggil Duchess dengan khawatir. Eren lalu bertanya, apakah ibunya dalam keadaan yang baik-baik saja? Duchess lalu berkata bahwa dia baik-baik saja. Dia bertanya balik kepada Eren. Eren lalu berkata, semuanya baik-baik saja, seperti tidak ada yang terjadi. Lalu Duchess memeluk Eren karena telah kembali dengan selamat. Namun ternyata itu hanyalah imajinasi dari Eren. So sad. Eren kurang kasih sayang seorang ibu kayaknya. Bagi yang mau jadi ibunya Eren, telepon nomor di bawah. Mereka semua pun pergi dan mengucapkan selamat malam kepada Eren. Namun saat melihat Lindsay, Eren menyadari sesuatu. Ia lalu memeluk Lindsay dan berkata manis seperti seorang suami. Eren juga meminta Luna untuk beristirahat. Namun tiba-tiba Luna berkata bahwa dirinya ingin berbicara dengan Eren. Sekarang juga. Saat dalam perjalanan, Eren dan Luna melihat Orc Kata dan yang lain sedang berkerumun karena saudara mereka menjadi korban dari pertempuran tadi. Namun bukannya sedih, mereka malah bahagia karena saudaranya bisa mati dalam pertempuran. Orc Kata lalu meminta Kratul untuk mengirim jasad saudara mereka ke Dewa Bumi dengan gaya. Orc Kratul lalu mengeluarkan sihir berupa bunga yang menutupi seluruh jasad dari saudara mereka. Lalu mereka menari-nari di atas bunga tersebut. Luna berkata bahwa itu sungguhlah indah, namun sangat menyedihkan. Eren lalu menjelaskan bahwa hanya mereka yang bertarung di samping kematian yang diperbolehkan untuk melihat upacara itu. Itu adalah kelas tertinggi dari upacara pemakaman yang mereka dapat terima. Eren juga berkata bahwa aslinya mereka tidak akan menunjukkan hal ini kepada ras lain. Jadi maksudnya mereka telah menganggap Eren dan yang lain adalah keluarga mereka. Luna pun mengerti maksud dari Eren. Eren lalu meminta mereka berdua untuk mencari tempat yang tenang untuk berbicara. Karena Luna tadi bilang mau berkata sesuatu. Saat sudah berada di tempat yang sesuai, Luna pun mengatakan isi hatinya, bahwa ia telah menyesal membatalkan pertunangan mereka. Namun belum selesai Luna berbicara, Eren sudah memotongnya dan meminta maaf, bahwa dia tidak memiliki perasaan seperti itu. Luna pun menjadi sedih dan berkata, bahwa dirinya mengerti, karena dulu dia memperlakukan Eren dengan sangat kasar sebelumnya. Dan saat Eren sukses, ia kembali mendekat. Eren lalu berkata bahwa dirinya tidak pernah berpikir seperti itu. Eren menambahkan bahwa di kehidupannya tidak ada tempat untuk perasaan baginya. Eren juga menambahkan bahwa ia akan berkata demikian kepada wanita lain yang mencoba merayunya. Eren pun meminta maaf dan menyuruh Luna untuk beristirahat. Ternyata di sana terdapat Putri Ingrid yang sedang menguping. Eren lalu mengatakan hal yang sama kepada Putri Ingrid. Eren memang berkata bahwa dirinya tidak memiliki tempat untuk perasaan. Namun tadi dia sempat berimajinasi dipeluk oleh ibunya. Eren lalu menyadari bahwa dirinya tidak akan tetap seperti ini. Karena itu Eren memutuskan dia harus benar-benar kembali ke kampung halamannya, yaitu Sisuk. Scene lalu berpindah ke pagi harinya di kamar dagang Leus. Di sana terdapat para NPC. Di sana terdapat para NPC yang sedang bergosip tentang kerusuhan kemarin yang melibatkan banyak pihak. Mereka merasa heran karena Orc dari archipelago yang terkenal ganas dapat ditangani oleh keluarga Pendragon. Ternyata di sana terdapat Vincent yang sedang mendengar percakapan para NPC itu. Vincent lalu memikirkan kejadian waktu itu, di mana para Orc archipelago ditangani oleh hanya satu Orc Ancona. Lalu Elkin yang berhasil membuatnya terpojok, dan Toleo Arangis yang tak terkalahkan, yang membuat Vincent menjadi cupu di hadapannya, tidak bisa memenangkan pertarungan tersebut. Saat Vincent sedang berpikir, tiba-tiba salah satu NPC memanggilnya dengan nama Presiden Ron. Kayaknya Presiden Ron itu penyamarannya Vincent deh, biar orang-orang gak curiga. Mimin baru ngeh soalnya. NPC itu berkata bahwa mereka akan kedatangan bisnis yang besar, yang sangat menjanjikan. Ia juga menambahkan bahwa seluruh kota membicarakannya. Eren Pendragon ada di sini, kata NPC itu. Sontak Vincent menjadi terkejut mendengar kedatangan dari Eren.